أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala, Rabbul Alamin, yang memberikan kita begitu banyak nikmat yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya pada saat siang hari ini kita berada di tempat yang sangat mulia, tempat di mana kita menunaikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, tempat di mana kita memupuk takwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala, yang dikala seorang hamba melakukan sebuah ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, itu karena hidayah taufik yang Allah berikan, bukan karena kuatnya badannya, bukan karena besar badannya, bukan karena kesehatan badannya, akan tetapi murni hidayah taufik yang Allah berikan. Oleh karenanya patutlah kita selalu dan senantiasa membasahi lisan ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan tidak bosan-bosan khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena takwa inilah yang sebenar-benarnya bekal. Dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa taala akan menyelamatkan seorang hamba dari azabnya. Dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa taala akan memberikan solusi dari setiap problematika kehidupan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa taala akan menurunkan rahmatnya dari langit dan menumbuhkannya dari bumi. Oleh karenanya watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala.
Saudaraku seiman, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat yang ke-12. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah tabaraka wa taala, kami akan menghidupkan kembali. Sehingga jamaah yang hari ini hadir, yang di luar sana, yang pertama kali Allah ciptakan makhluk di dunia ini sampai nanti dengan manusia akhir zaman, Allah tabaraka wa taala akan hidupkan kembali. Dan inilah keimanan seorang mukmin. Keimanan seorang mukmin bahwa akan ada yaumul ba's, yaum di mana kita akan dihisab, yaum di mana Allah tabaraka wa taala akan menghitung amal kita. Yaumul jaza, hari di mana seorang hamba akan mendapatkan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang menjadi keimanan kita semuanya. Dan Allah tabaraka wa taala mengabarkan, inna nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu wa asar. Dan kami, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan bentuk sighah nahnu, kami, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para malaikatnya yang kita pun kenal di kanan dan di kiri kita. Ada malaikat yang mencatat semua amal yang kita kerjakan. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan, kami menulis dengan apa yang hari ini kita kerjakan. Allah tabaraka wa ta'ala menulis, tidak ada yang terlewat dari setiap hamba. Semua amal yang ia kerjakan, baik itu yang baik maupun yang buruk, semuanya Allah tabaraka wa ta'ala tulis. Oleh karenanya, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita harus punya visi misi yang jelas. Visi misi yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus dunia dan akhirat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salih yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Sehingga misi mukmin jelas. Misi seorang mukmin jelas, dia akan berjuang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada sebagian Allah berikan harta, akan tapi ia tidak diberikan keturunan. Ada sebagian Allah berikan keturunan, akan tapi qadarullah hidupnya pas-pasan. Yang kemudian kita beramal mengejar visi misi yang telah Allah gariskan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengejar 3 amal ini, mana yang Allah berikan, kita maksimalkan. Agar apa? Agar supaya dikala kita meninggalkan dunia ini, amalan tersebut pahalanya akan selalu mengalir, yang dimana dikala itu kita butuh di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian sidang jamaah Jumat, bukan hanya sampai di situ. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa asarahum. Asar artinya jejak-jejak seorang hamba. Apa yang dia kerjakan di dunia ini, yang ia tinggalkan setelah ia meninggalkan dunia ini, Allah tabaraka wa ta'ala tulis jemaah. Sehingga dikala kita melangkah di dunia ini, haruslah kita berjuang, berusaha untuk selalu di jalan yang benar, di jalan ketaatan, di jalan kesolehan, yang dengannya jejak-jejaknya Allah akan tulis. Setelah kita meninggalkan dunia ini, akan tertulis amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini dahulu jemaah. Yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a hatta yaumil qiyamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan, barang siapa yang ia memberikan contoh yang baik, ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Ya, seharusnya menjadi visi misi kita dikala hidup ini, kita harus menjadi sosok orang yang dapat mencontohkan kebaikan, jemaah. Jangan sampai kita meninggalkan jejak-jejak keburukan. Jangan sampai keburukan itu justru diikuti oleh anak cucu kita atau generasi-generasi kita setelahnya. Kenapa demikian? Karena hadis tersebut melanjutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Maka barang siapa yang ia memberikan contoh-contoh yang baik, wa walahu wisruha wa wisru man amila biha, maka dia akan dapat dosa dan dosa dari orang yang mengikutinya, jamaah. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat itu datang. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Haruslah kita memberikan contoh-contoh yang baik. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita ngerti, seorang mukmin tahu jalan, seorang mukmin mengerti harus kemana ia melangkah. Sehingga jemaah kita pun tahu bahwasanya bulan ini merupakan bulan akhir dari tahun-tahun Masehi. Yang kita pun tahu bahwasanya terkadang orang di luar sana banyak menghambur-hamburkan uang di hal-hal yang mubazir, bahkan di hal-hal yang terlalang. Kita yang hari ini menjadi orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak generasi muda kita. Jangan sampai justru kita mendukung mereka. Jangan sampai justru kita selaku orang tua mengeluarkan uang untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai uang ini diarahkan pada hal-hal yang mubazir. Dikala itu dicontoh, dikala itu diikuti oleh anak kita, nanti anak kita melakukan hal tersebut, diikuti oleh cucu kita, tetangga kita, generasi selanjutnya, kita meninggalkan dunia ini, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan ia kiriman dosa-dosa orang yang mengikutinya. Oleh karena sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memberikan contoh yang baik. Menggunakan uang di jalan yang benar, tidak kepada hal-hal yang mubazir, yang dengannya Allah tabaraka wa taala nanti akan minta pertanggungjawaban. Di dalam Quran surat Yasin ayat yang ke-12 ini jelas-jelas gamblang dan sangat gamblang, Allah tabaraka wa taala akan membitai pertanggungjawaban seorang hamba. Akan kami hidupkan kembali. Kami telah menulis amalan-amalan yang dulu ia kerjakan di dunia. Bahkan bukan hanya amalan yang ia kerjakan, asar bekas-bekas siapa yang mengikuti atau amalan-amalan yang ia tinggalkan di dunia ini akan menjadi kiriman amal untuknya. Oleh karenanya marilah kita berupaya, mari kita berusaha berjuang jalan seorang mukmin jelas untuk selalu menjadi contoh yang baik, beramal soleh, memupuk takwa kepada Allah tabaraka wa taala, karena ia tahu wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya akan kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd.
Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar selalu dan senantiasa kita di atas hidayah taufik sampai kemudian ajal menyebut kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan kita kemudahan agar supaya dapat melaksanakan memupuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.